Pada 17 Agustus nanti, Pasarkan dan Ketapang Dive Community akan mengibarkan bendera merah putih di bawah laut. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melakukan kunjungan kerja ke Sorong guna membahas infrastruktur di Papua Barat. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Jumat 12 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Seorang guru sekolah dasar diduga dikeroyok oleh sejumlah pelajar di halaman sekolah SMK 3 Sorong. Akibatnya, korban mengalami luka serius di kepala. Bentrok antar pelajar kembali terjadi. Ratusan pelajar SMK 3 Sorong berhamburan keluar halaman sekolah dan melempar batu ke sejumlah pelajar yang melintas di Jalan Basuki Rahman kilometer 12, Kota Sorong, atau berada di depan SMK 3. Kejadian itu terjadi pada 10 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore. Aksi saling melempar itu kemudian mengenai seorang pengendara bermotor saat melintas di jalan tersebut. Sontak, pria yang diketahui seorang guru sekolah dasar kemudian mengejar pelajar yang melakukan pelemparan batu ke arahnya. Saat itu korban masuk ke dalam sekolah untuk mencari pelaku. Tiba-tiba pintu gerbang SMK 3 dikunci oleh security sekolah. Kemudian sejumlah pelajar lebih dari 20 orang melakukan pengeroyokan dengan menggunakan kayu, sehingga korban atas nama Yakob Rumbewas mengalami luka di bagian kepala. Akibat peristiwa itu, Yakob Rumbewas melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke Polsek Sorong Timur untuk divisum, dan kasus tersebut akan ditempuh ke jalur hukum. Kejadiannya kakak? Ya awalnya itu anak-anak sekolah itu bawa kayu, bawa apa, hadang kendaraan yang lewat. Setiap siswa yang ini mereka lempar apa. Terus saya waktu melintas ada yang bawa katapel. Iya. Jadi katapel itu waktu panah mengarah ke arah saya. Akhirnya saya kejar itu yang panah. Tapi setelah saya masuk di halaman sekolah karena para siswa itu langsung lari masuk di dalam sekolah. Setelah itu saya mau keluar. Nah, security kan sudah kunci pintu dari belakang, langsung siswa serang saya dari belakang. Kapolsek Sorong Timur Kompol Janri Dani Sairlela mengatakan untuk kasus pengeroyokan pihaknya masih mendalami proses tersebut karena belum ada kesepakatan dengan pihak korban dan pihak sekolah. Pihak sekolah akan mengumpulkan orang tua siswa untuk membicarakan kasus tersebut terkait ada poin tuntutan dari pihak keluarga korban. Mediasi tadi masih dalam proses, artinya belum ada kesepakatan antara pihak korban dengan sekolah. Karena dari pihak sekolah mengatakan harus kumpul dulu siswa atau orang tua dari siswa untuk dibicarakan ini. Karena poin-poin tuntutannya juga banyak sekali, tidak bisa saya sebutkan satu di sini. Nah, itu antara pihak sekolah dengan pihak keluarga korban saja. Kejadian awalnya itu informasi yang saya dapat, mereka berkelahi. Nah, berkelahi antara satu dengan yang itu. Nah, ini yang masih kita dalami. Nah, sehingga terjadi mungkin dengan brutalnya mereka, ada masyarakat, mereka juga ikut memukul masyarakat juga. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi mengamankan CCTV sekolah penyebab bentrok pelajar dan berujung pengeroyokan terhadap seorang guru SD. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, peringati HUT Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-77 akan dilakukan pencatatan rekor pengibaran bendera merah putih di dasar laut. Untuk di Manokwari akan dilakukan di Pantai Kademir Pasarkan TNI Angkatan Laut. Pengibaran bendera merah putih yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2022 mendatang dilakukan serentak secara nasional di 77 spot dari Sabang sampai Merauke. Khusus di Kabupaten Manokwari akan dilaksanakan di Pantai Kademir Pasarkan TNI Angkatan Laut. Untuk mensukseskan acara tersebut, Ketapang Dive Community berkolaborasi dengan Pasarkan TNI Angkatan Laut bersama instansi lainnya melaksanakan latihan rutin untuk mempersiapkan acara pengibaran bendera di dasar laut. Agus Suhartono selaku Ketua Panitia Kegiatan Pengibaran Bendera Bawah Laut mengatakan,
Kegiatan yang dilaksanakan akan melibatkan beberapa instansi, TNI Polri, Basarnas, dan juga klub selam yang ada di Kabupaten Manokwari. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di pantai sekitar Pasarkan TNI Angkatan Laut Manokwari. Saya selaku panitia penyelenggara pengibaran bendera merah putih yang akan dilaksanakan di Manokwari. Kegiatan ini melibatkan beberapa instansi, diantaranya Polri dengan Kamingsa, Basarnas Kapolda, dan beberapa klub selam yang ada di Manokwari juga akan untuk ikut menyelesaikan acara ini. Acara ini rencananya nanti akan dilaksanakan di dekat Pasarkan di pantai ini. Tanggalnya tanggal 17 nanti. 17. Untuk jamnya dan berapa banyak Jamnya kita nanti start mulai jam 9. Start jam 9 di ITE. Untuk jumlah personil yang akan ikut dalam latihan pengibaran bendera dari Ketapang Dive Community sebanyak 11 orang. Mereka sudah melakukan latihan sejak bulan Juli lalu dengan panjang bendera yang akan dikibarkan sekitar 12 meter dan dikibarkan di kedalaman 12 meter. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, dalam rangka menyongsong HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022, SD Inpres 22 WOSI menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat Antar Kelas. Lomba Cerdas Cermat tersebut berlangsung di ruang kelas SD Inpres 22 WOSI pada Jumat 12 Agustus 2022 yang dilaksanakan pada pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Lomba juga disaksikan langsung para guru maupun peserta didik dari masing-masing kelas yang memberikan dukungan bagi teman-teman mereka yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat Antar Kelas. Lomba yang berlangsung kurang lebih 1 jam sangat meriah dengan masing-masing kelompok saling berebutan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh moderator tentang sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia maupun nama Presiden Republik Indonesia dengan disaksikan Dewan Juri dan Kepala Sekolah. Kepala Sekolah SD Inpres 22 WOSI Ana Rumayomi mengatakan Lomba Cerdas Cermat ini dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-77 tahun 2022. Lomba yang diikuti sebanyak 6 kelompok dari kelas 5 dan kelas 6. Diharapkan juga kepada para guru di SD Inpres 22 WOSI ke depan terus membimbing murid-muridnya agar semakin lebih baik lagi dalam meraih prestasi. Final Cerdas Cermat yang kami laksanakan di SD Inpres 22 WOSI berlangsung 17 Agustus 2022. Yang mengikuti Cerdas Cermat ada 6 kelompok. 6 kelompok itu terdiri dari kelas 5 dan 6. Kami ke depan sebagai dan juga sebagai kepala sekolah ini siswa terutama wali kelas Aliani Rafida merasa bangga dan senang sekali karena mewakili teman-temannya dari kelompok 2 kelas 6C berhasil meraih juara pertama Lomba Cerdas Cermat yang baru pertama kali dilaksanakan oleh SD Inpres 22 WOSI. Aliani berpesan kepada kelompok lain yang belum sempat menjadi juara, terus belajar dan tidak patah semangat untuk mengikuti Lomba Cerdas Cermat Antar Kelas berikutnya. Saya mewakili kelas 6C dari tim 2 kelompok 2. Ini teman saya punya Fidel, Suci, dan Dania. Kegiatan kami hari ini melakukan lomba untuk menyongsong 17 Agustus dan harapan kami ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa memberikan kemajuan. Baik. Apakah sebelumnya sudah pernah dapat juara atau pernah mengikuti kegiatan yang sama atau baru kali ini? Baru kali ini ya. Baik. Apakah tahun-tahun sebelumnya masa pandemi ada sempat laksanakan kegiatan yang sama atau? Oh tidak ada.
Jadi oke. Ini harapannya buat teman-teman lain yang belum mendapat juara ini atau bagi para guru seperti apa supaya ke depan ada kegiatan-kegiatan yang sama. Teman-teman yang masih belum mencapai harapan meraih juara 1, lebih semangat lagi untuk kedepannya. Pasti kalian juga bisa. Setelah berlangsung dalam 2 sesi pertanyaan, akhirnya kelompok 2 dari kelas 6C berhasil meraih juara pertama. Sedangkan juara 2 diraih oleh kelompok 1 dari kelas 5 dan juara 3 diraih oleh kelompok 6. Natalindo Keriwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, menyongsong perayaan HUT Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-77 tanggal 17 Agustus 2022, dihimbau kepada setiap OPD melakukan pembersihan sekitar kantor, serta memasang ornamen merah putih. Sebagai wakil pemerintahan di daerah, dihimbau kepada setiap pimpinan organisasi perangkat daerah agar menata lingkungan kantornya dengan melakukan kerja bakti dan juga pengecatan serta pemasangan umbul-umbul sebagai bentuk kemeriahan perayaan HUT Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2022 nanti. Dalam apel gabungan yang dilaksanakan pada Jumat 12 Agustus 2022, staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tamrin Payapo dalam arahannya mengatakan, pimpinan dan juga staf dapat melaksanakan kerja bakti di setiap lingkungan OPD masing-masing. Setelah itu, baru bisa melaksanakan tugas lainnya atau mengikuti kegiatan pemerintahan yang sedang dilaksanakan, yaitu Festival Kuliner Nusantara. Ke sana, dan hari ini dinyatakan siang dan sorenya dinyatakan absen. Artinya saudara sudah berpartisipasi ya, paham. Jadi eselon 3, sekretaris maupun yang lain tolong berkoordinir anak buah supaya kerja bakti dulu ya. Kerja bakti dulu baru saudara-saudara ke sana untuk kita berpartisipasi dengan masyarakat di sana ya. Mungkin bawa suami, bawa istri, anak-anak ya untuk makan di sana. Tapi bayar sendiri. Bukan makan gratis. Ditambahkan bahwa Festival Kuliner Nusantara adalah bagian acara yang digagas oleh pemerintah dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan makanan khas yang dijajakan oleh masyarakat. Diharapkan dukungan dari aparatur sipil negara untuk meluangkan waktu untuk berbelanja. Pagi ini kita melaksanakan ada salah satu festival kuliner Nusantara. Jadi saudara-saudara, kami minta supaya kita berpartisipasi di sana. Ya, partisipasi artinya kasih kosong perut. Ya, jadi nanti setelah ini saudara-saudara boleh ke sana. Ya, untuk dari jam 9 sampai jam 6 ya. Jam 6 ya Pak? Jam 6 sore. Jadi pergi makan sepuas-puasnya di sana. Ada 100 tan yang disiapkan. 25 adalah kuliner Nusantara dan 75 itu adalah kuliner khas kita orang Papua. Jadi saudara-saudara, mari kita partisipasi untuk memeriahkan kuliner Nusantara di sana. Ya. Untuk apel gabungan pada Jumat 12 Agustus 2022, jumlah aparatur sipil negara yang hadir kurang dari biasanya. Sedangkan pimpinan OPD yang hadir hanyalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kepala Biro Otsus Sekda Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melakukan kunjungan kerja ke Sorong guna membahas infrastruktur pembangunan hingga sampah di Provinsi Papua Barat.
Kedatangan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan nampak didampingi Wali Kota Sorong Lambertus Jitmau bersama Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nathaniel Mandacan di Bandara Deo, Sorong. Mereka langsung disambut dengan tarian adat Papua. Luhut terlihat bersama rombongan beristirahat sebentar di ruang VVIP Bandara Deo, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Balai Kota Sorong. Kunjungan Menko Marves ini untuk membahas proyek-proyek infrastruktur bersama Forkopimda Papua Barat. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kunjungan ini untuk mensinkronkan mengenai pembangunan infrastruktur di Papua Barat. Selain itu juga dibahas proyek-proyek jalan yang harus diselesaikan. Ketika ditanya soal infrastruktur jalan di Papua Barat, Luhut menyebutkan sudah sangat bagus. Dia juga menyinggung terkait kebersihan yang perlu diperhatikan. Dalam pertemuan tertutup itu ada 6 poin yang dibahas Menko Marves. Untuk mensinkronkan lagi mengenai pembangunan infrastruktur di Papua Barat ini. Jadi proyek-proyek apa yang sudah jalan, ada masalahnya, apa yang diselesaikan. Karena kami datang dari Jawa tadi. Ya. Sejauh ini Bapak melihat untuk pembangunan infrastruktur di Papua Barat? Ya cukup bagus sih, cukup bagus. Tadi saya ingatkan tadi masalah kebersihan, sampah plastik. Ya karena tadi bisa jadi mikroplastik dimakan ikan, bisa jadi nanti kalau dimakan manusia ikannya itu bisa orang kita tuh jadi bulu-bulu nanti. Yang kedua tadi pembangunan seperti lapangan terbang. Tadi kita perlu perbaiki. Yang ketiga pelabuhan di tempatnya Pak Wali Kota ini yang di Kek ini itu perlu segera diputuskan apa karang itu apa mau diledakin apa di mana sehingga tuh Keknya bisa berfungsi. Dan keempat tadi ada penting apa lagi tadi kalau saya mengkritik mengenai pertanian supaya dibikin pertanian. Kelima tadi mengenai kelapa sawit. Jadi kalau kelapa sawit yang tidak dibangun-bangun supaya dicabutin aja semua izinnya dari bisa KLHK dilakukan itu. Jadi jangan dibiarkan kita disandra oleh orang lain. Pertemuan tertutup itu berlangsung selama 3 jam yang dihadiri Wali Kota Sorong, Sekda Provinsi dan Bupati Raja Ampat Faris Umlati. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Polda Papua Barat berhasil meloloskan sebanyak 8 orang peserta didik Taruna Akpol tahun 2022 ke Semarang guna mengikuti pendidikan selama 4 tahun, di mana 5 diantaranya merupakan anak asli Papua. Kepala Biro SDM Polda Papua Barat Kombes Pol Sugandi di Mapolda mengatakan penerimaan Taruna Akpol tahun 2022 Papua Barat mendapat kuota lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk perbandingan, di tahun 2022 Taruna Akpol yang diterima ada sebanyak 8 orang. Berbeda di tahun 2021 hanya 1 orang yang berhasil lolos mengikuti pendidikan. Dari 8 orang tersebut, 5 diantaranya merupakan anak asli putra daerah dan 3 sisanya non-OAP. Sugandi berharap penerimaan di tahun yang akan datang bisa semakin memotivasi anak-anak Papua untuk mengikuti tes penerimaan Taruna Akpol. Teman-teman semua yang saya hormati, untuk penerimaan Taruna Akpol tahun 2022 ini dari Polda Papua Barat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa diberikan kuota didik lebih banyak, dan memang juga adik-adik ini memiliki prestasi yang sangat baik. Jadi untuk perbandingan untuk tahun 2022 ini putra-putra dari Papua Barat yang terima menjadi Taruna Akpol ini 8 orang. Jauh sekali dengan tahun 2021 hanya 1 orang. Ini peningkatannya sangat signifikan. Ini dari 8 orang tersebut yaitu 5 orang putra daerah. Nah ini merupakan suatu hal yang sangat positif sekali bagi putra-putra daerah untuk tahun berikutnya untuk menjadi penyemangat untuk mendaftar. Karena dari Mabes Polri ternyata memberikan perhatian yang sangat baik kepada Papua Barat, khususnya putra daerah. Adapun tahapan seleksi Akpol yang dilaksanakan kemarin di pusat, yaitu tes administrasi ulang, tes kesehatan, tes psikologi, dan pendalaman terhadap tes psikologi di Polda. Kemudian ditambah tes bahasa Inggris dan potensi akademik, tes jasmani dan tes mental serta kepribadian. Pusat yang pertama adalah tes administrasi ulang, kemudian tes kesehatan ulang, kemudian tes psikologi lagi, pendalaman terhadap hasil tes psikologi yang di Polda,
Kemudian ditambah tes yang di sana adalah tes bahasa Inggris dan tes TPA. Kemudian juga ada tes jasmani. Jasmani juga diulang di sana, dites ulang. Kemudian termasuk tes yang lainnya, penulisan mental kepribadian itu mendalami apa yang sudah ada tes di Polda. Karo SDM Polda Papua Barat berpesan kepada putra-putri daerah yang ingin mendaftar sebagai Taruna Akpol tahun 2023 agar segera mempersiapkan diri mereka karena kesempatan untuk menjadi perwira Taruna Akpol sangat terbuka lebar. Natalindo Kerewait TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, penerimaan bintara polisi reguler tahun 2022 Polda Papua Barat yang baru juga selesai dilaksanakan saat ini berjumlah 396 anggota yang direncanakan mengikuti pendidikan selama 5 bulan di SPN pada bulan Februari 2023 mendatang. Demikian disampaikan Karo SDM Kombes Pol Sugandi mengatakan penerimaan bintara tahun 2022 yang baru juga selesai dilaksanakan beberapa waktu lalu, di mana Papua Barat patut bersyukur karena Mabes Polri kembali memberikan perhatian khusus sehingga kuota didik bintara, baik itu bintara polisi tugas umum, bintara kompetensi khusus, maupun BRIMOB totalnya 396, yang sebelumnya hanya diberi kuota sebanyak 234. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah animo pendaftar bintara cukup banyak. Maka Polda Papua Barat menyurat ke Mabes dan akhirnya diberikan kuota tambahan. Sugandi mengatakan ini merupakan prestasi yang sangat positif dan memberikan semangat serta mendorong generasi muda agar mempersiapkan diri mendaftar di tahun yang akan datang. Penerimaan bintara tahun 2022 ini bersyukur kembali Papua Barat diperhatikan oleh Mabes Polri, Polda Papua Barat, sehingga kuota didik dari bintara, baik itu bintara polisi tugas umum, bintara kompetensi khusus, maupun bintara lainnya, itu jumlahnya, yaitu BRIMOB, jumlahnya total 396 dari tadinya diberikan kuota oleh Mabes 234. Nah ini tapi seiring perjalanan waktu karena jumlah dari bintara kita masih banyak, kemudian kita bersurat ke Mabes Polri untuk diberikan kuota lebih. Nah bersyukur jumlahnya 396. Jadi ada peningkatan 162 tahun ini. Jadi putra-putra daerah ya, yang menjadi bintara Polri tahun ini diberikan kesempatan lebih, dinaikkan kuotanya jadi 162, jadi total 396. Perlu diketahui di tahun ini Polda Papua Barat hanya membuka penerimaan calon bintara reguler melalui jalur rekrutmen biasa. Natalindo Kerewait TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, inilah sejarah berdirinya Gereja Baptis dan peresmian maupun pentabisan gedung gereja Jemaat GBAI Bethel Ikuf Distrik Aitinyo Raya oleh Bupati Kabupaten Maibrat. Berikut liputannya untuk Anda. Seiring berjalannya waktu dalam pelayanan Gereja Baptis Irian Jaya di pedalaman Irian Jaya, Papua, dan luasnya serta topografi daerah di 4 wilayah adat Irian Jaya, membuat pelayanan berjalan tidak seimbang antara gunung, pantai, dan kota. Perjalanan pelayanan kurang lebih 7 tahun, dan dalam tahun pelayanan itu, banyak wilayah yang kurang mendapatkan perhatian dari Gereja Baptis Irian Jaya karena luasnya wilayah serta transportasi yang belum memadai seperti sekarang. Pada tanggal 20 Juli 1994, dilaksanakan konferensi wilayah 4 di Kampung Jitmau, bertempat di GKI Immanuel. Di saat konferensi wilayah 4 itulah, sesepuh Baptis Menonit asal Maibrat dan Tehit, Sawiat,
di wilayah Kepala Burung Pulau Papua menyiapkan surat pernyataan untuk menyatakan keluar dari Gereja Baptis Irian Jaya dan mendirikan organisasi Gereja Baptis sendiri. Dalam forum sidang Kongres 2 bulan Desember tahun 1994 itu, maka dilakukan konferensi luar biasa di Sorong pada tanggal 15 Juli 1995 bertempat di Kampung Salak, Rufei, Kabupaten Sorong. Kongres luar biasa itu bertujuan menetapkan bulan, tanggal, dan tempat untuk diselenggarakannya kongres. Maka pada tahun 1999 dilaksanakan kongres pertama di Kabupaten Sorong, sekaligus menetapkan nama Gereja Baptis Anugerah Indonesia atau yang disingkat GBAI. Sejarah berdirinya Jemaat Bethel Ikuf di Kampung Jitmau pada tahun 1984 dibawa oleh utusan wilayah 4 Bapak Soleman Kambuaya, kemudian disusul oleh Bapak GR Freddy Kambu yang pada waktu itu bertugas sebagai tenaga pengajar SD YPK Kampung Mapura. Setelah itu, Bapak Kambu menyeberang dengan perahu ke Kampung Jitmau dan bertemu dengan Bapak Soleman Kambuaya untuk mempertanyakan tugas pengutusan. Bapak Bupati akan beserta rombongan kita persilakan untuk Pada tahun 1985 masih di GBAI, dibangun gedung ibadah darurat di Kompleks Homsel, dan pada tahun 1994 dibangun gedung permanen di Kompleks Iswe dan diresmikan pada tahun 1999. Mengikuti perubahan pembangunan yang berjalan dengan cepat dan melaju di tanah A3 sangat memotivasi anggota jemaat sepakat dalam rapat jemaat GBAI Bethel Ikuf pada tanggal 19 Agustus 2018 dan memutuskan untuk membangun tempat ibadah yang baru. Dan tepat pada tanggal 9 Agustus 2022, impian itu nyata dan jemaat Bethel Ikuf memiliki gedung gereja termegah berada di atas tanah berukuran 155 kali 50 meter persegi dengan luas bangunan gereja 14 kali 26 meter persegi dengan jumlah anggota jemaat 33 kakak atau 80 jiwa. Peresmian dan pentabisan itu dihadiri Bupati Maibrat Bernard Sagrim, Ketua Umum Pengurus Pusat Gereja Anugerah Indonesia GBAI, Pendeta Matias Yarolo, dan Dandim 1809 Maibrat Letkol Infantri Heri Ismail. Kedatangan rombongan ini disambut dengan tarian adat dan pemberian cenderamata berupa noken dan topi tikar ciri khas suku Maibrat. Diberikan kepada DPRD, anggota DPRD Kabupaten Maibrat. Selanjutnya Yesus Yahweh. Akan diiringi oleh anak-anak kelompok tari. Iya. Bapak Ibu tamu undangan hamba-hamba Tuhan. Berdirinya Gedung Gereja Baptis Anugerah Indonesia GBAI Jemaat Bethel Ikuf pada tanggal 19 Agustus 2018 menjadi pergumulan panjang bagi jemaat setempat.
dan bertepatan pada tanggal 9 Agustus 2022, gedung gereja termegah dibangun di tengah Kampung Ikuf, Distrik Aitinyo Raya, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Akhirnya diresmikan dengan menghabiskan dana sebesar 2,5 miliar rupiah. Bupati Maibrat Bernard Sagrim bersama Ketua Umum Badan Pengurus Pusat GBAI Pendeta Matias Siarolo dan disaksikan Dandim 1809 Maibrat melakukan peresmian dengan penekanan sirene dan pembukaan selubung papan nama gereja GBAI Jemaat Betel Ikuf. Peresmian dan pentabisan gedung gereja GBAI Jemaat Ikuf diawali dengan ibadah syukur yang diikuti oleh sejumlah umat perwakilan GBAI di Kabupaten Maibrat, Kabupaten Sorong Selatan, dan Sorong. Khususnya di Maibrat. Nah, ini tadi kan dicoba dulu. Ketua Panitia Peresmian Mary Yumame mengatakan Jemaat Betel Ikuf itulah Gereja Baptis Anugerah Indonesia, dicetuskan dan dibesarkan untuk mengenal terang Injil Kristus. Untuk itu sebagai generasi angkatan ini harus menjadi kesaksian bagi generasi berikutnya guna mensyukuri berkat Tuhan bagi Kampung Jitmau dan Ikuf melalui GBAI Betel Ikuf. Nama kegiatan hari ini peresmian dan pentabisan gedung gereja Baptis Anugerah Indonesia Jemaat Betel Ikuf, Distrik Aitinyo Raya, Kabupaten Maibrat, dengan tema Rumahku akan disebut rumah doa. Matius 21 ayat 13. Dasar pelaksanaan firman Allah lalu bermasalah Yakub, bila Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang menempuh ini, memberikan kepada roti untuk dimakan dan pakaian untuk diminum, dipakai, sehingga sampai kami kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan menjadi Allahku dan Bapakku yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu persembahkan sebagai persembahan persembahan. Bupati Maibrat Bernard Sagrim dalam sambutannya mengatakan patut dan bersyukur kepada Tuhan, gereja yang dibangun ini merupakan rumah doa yang akan digunakan Jemaat Betel Ikuf untuk berdoa dan memuji Tuhan. Bupati berharap rumah Tuhan yang baru diresmikan ini jemaat selalu harus aktif di gereja dan rumah Tuhan yang dibangun sangat megah ini tidak boleh kosong. Seluruh jemaat wajib untuk melaksanakan ibadah dan mempunyai komitmen dengan iman sehingga mendatangkan berkat bagi Distrik Aitinyo Raya ke depannya. Bernard Sagrim mengakui gereja yang dibangun cukup indah dan membuat ia sangat terharu karena tanda-tanda kerajaan Allah yang harus disambut. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan, rumah ini adalah rumah doa, jadi kita semua gunakan rumah ini untuk kita berdoa memuji Tuhan. Jadi jangan sampai kita ramalan hari ini resmikan, terus kita yang lain pulang, minggu besok lagi kosong. Ya, Kampung Jitmau Raya ini, Distrik Aitinyo Raya ini akan menjadi berkat terus ke depan. Karena lagi berganti-ganti wali kota Jitmau yang besok muncul dari sini, bupati-bupati BS yang akan juga muncul dari sini, itu adalah berkat. Kita komit untuk menekan firman Tuhan dan bekerja untuk Tuhan dan rendah hati. Sementara itu, Wali Kota Sorong Lambertus Jitmau yang juga selaku tokoh Aitinyo Raya mengaku dan bangga atas kebersamaan masyarakat di Kampung Ikuf dan Kampung Jitmau untuk membangun rumah Tuhan yang megah demi memuliakan nama Tuhan. Lambert berharap kepada generasi anak muda hindari minuman keras agar menjadi harapan bangsa ke depannya. Gereja semakin banyak, umat semakin sedikit, pelayanan semakin lemah. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Hamba Tuhan mendapatkan anak-anak remaja yang mampu-mampu. Bangun gereja bagus, tapi anak-anak banyak yang mampu di kampung ini. Gereja Baptis, gereja apa namanya?
dari jemaat itu. Karena kepada jemaat itu, kelak jemaat itu akan menjadi pemimpin jemaat itu. Jangan sampai orang yang luar. Sama seperti bulan kosong. Karena kekuatan tidak ada sesuatu yang jatuh dari langit. Bentuk dari awal. Kau sekolah di sana. Kelak kembali dari pemimpin kami. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gereja Baptis Anugerah Indonesia GBAI Pendeta Matias Sierolo mengatakan, gereja yang baru diresmikan merupakan impian Jemaat Betel Ikuf dan perlu disyukuri atas kerja keras panitia lokal umat GBAI di Kampung Ikuf. Ia menambahkan, GBAI saat ini berada di era global dan perjalanan GBAI di wilayah Kabupaten Maibrat sejak tahun 1923 itu, bangunan gereja masih dibangun dengan kulit kayu dan bambu. Dan saat ini sudah berubah, umat mulai berlomba-lomba karena GBAI berada di era persaingan kompetisi pelayanan. Impian mereka yang terwujud hari ini, di mana gedung yang mereka impikan itu boleh kita saksikan hari ini. Jadi gedung-gedung gereja sekarang bangun semua, dan hati-hati jangan sampai memperhatikan gedung-gedung yang banyak dan umat ini banyak yang lumpuh semua. Kita perhatikan baik. Allah tidak tertarik dengan gedung. Kalau tertarik dengan segala masalah, ketika ada di dalam gedung, lalu keluar dengan lupa. Oke, dan juga GBI sekarang ini berada di tengah-tengah peta gila tanpa provinsi, tanpa kabupaten, tanpa kota, tanpa kampung-kampung dan desa. Ke depan gereja kalau ada 5 orang atau 10 jemaat itu tidak boleh karena berkembang. Demikian sejarah berdirinya Gereja Anugerah Indonesia GBAI Jemaat Betel Ikuf dan peresmian dan pentabisan gedung gereja baru. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara, informasi dari Kabupaten Maibrat sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 12 Agustus 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.